an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak orang untuk melakukan yang ma'ruf, yang baik-baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Dan kalian mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab. Dan seandainya ahlul kitab itu beriman, lakana khairan lahum. Sungguh yang demikian itu adalah kebaikan untuk mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun, tetapi kebanyakan mereka banyak yang fasik. Shadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 110. Bapak, Ibu, hadirin wa hadirat jamaah maghrib, jamaah wirid Allah yang mulia. Kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan takbir alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang memberikan kesehatan kepada kita, terlebih tempat dari Bapa yang memuliakan nikmat iman yang ditanamkan Allah ke dalam hati kita, sehingga kita bisa menikmati beriktikaf di rumah Allah. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi akhrajan nas minas zulumati ila nur, yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah ke alam yang terang benderang yang disinari oleh cahaya Islam. Baik Bu, jamaah wirid Allah yang mulia. Judul kaji kita kini, menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah. Pak dan Ibu, seluruh kita, apa, Ibu, termasuk ambo, ingin dicintai oleh Allah. Itu pasti. Di zaman Nabi, kata Abdullah bin Umar, hadisnya apa dan Ibu, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kata Abdullah bin Umar, ada seseorang datang kepada Nabi menanyakan pertanyaan yang sangat indah
Tapi indahnya pertanyaanku apa dari Bapak yang memuliakan, bagi orang yang ada iman di dalam hatinya. Tapi kalau orang tadi itu tidak ada iman, beragama pun terpaksa, sholat tapaso, maka apa dari ibu-ibu yang memuliakan, jangankan kabatannya itu talintih saja di pikirannya mungkin ada. Apa pertanyaannya tuh? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah. Siapa manusia yang seperti apa yang sangat dicintai oleh Allah? Nah, itu pertanyaannya Pak dan Ibu. Kira-kira ada tuh ayat begitu enggak? Pertanyaan yang serupa itu. Ketika itu apa dan Ibu? Rasul menjawab, ahabbun nas ilallah. Manusia yang sangat dicintai oleh Allah itu, kata Nabi, anfa'uhum linnas, adalah manusia yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna bagi orang lain. Jadi apa dari ibu-ibu yang memuliakan, Rasul tak mengatakan manusia yang paling bermanfaat itu orang yang banyak sholatnya. Rasul tak mengatakan manusia yang paling dicintai oleh Allah itu orang yang dimusaji saja karajanya tarik. Rasul tak mengatakan orang yang sangat dicintai oleh Allah itu orang yang puasa saja karajanya tiap hari. Indah. Tapi orang yang bisa memberikan manfaat ke orang lain. Apa dari itu? Jadi Islam itu tidak mengajarkan ilmu sabi. Banyak orang Bapak dan Ibu kalau kabar buat tu nanti bayang dinyo anan bisa didapat inyo kalau inyo mengarajo niko. Ambo mengarajo niko, ambo dapat apa? Nah, niko nanti bayang dinyo. Nanti bayangnya pitih saja. Tetapi orang Islam yang benar itu adalah orang Islam yang tapi dinyo yang selalu berusaha supaya nyo bisa mengarajuan yang baguna bagi orang lain, dan bisa diberikannya untuk orang lain. Nah, jadi itu yang orang Islam tuh. Jadi ada seorang Badui ya Pak dan Ibu, orang Arab kampung datang ke Nabi. Ya Rasulullah, keceknya, wahai Rasulullah, ma huwal Islam? Apa Islam itu katanya? Jawaban Nabi ketika itu apa dan Ibu? Apa yang terpikir olehmu sewaktu kamu bangun tidur? Yang terpikir dia ambo ketika jago lalu ya Rasul, sianan bisa ambo tolong mantan kata baik tujuannya joko dua boko. Nah kebetulannya punya kudo siko. Apa kata Nabi ketika itu dengan tersenyum, itulah Islam. Jadi apa yang Islam itu apa dan Ibu? Orang nanti pikir dinyo, orang yang selalu berusaha bisa menolong orang lain. Apa dari ibu-ibu yang memuliakan? Sederhananya apa dari ibu? Orang yang benar Islamnya itu
dan akalnya sehat, nyo selalu berpikir dan selalu berusaha, anan bisa dilakukannya untuk agamanya. Anan bisa dilakukannya untuk negaranya. Anan bisa dilakukannya untuk masyarakatnya. Yang bisa dilakukannya untuk tetangganya. Dan apa yang bisa dilakukannya untuk membahagiakan keluarganya. Itu orang Islam yang benar Islamnya, dan orang Islam yang lai waras akalnya. Jadi Ustaz, orang nan marangku tarui saja, bapikia nan kadapek dinyo saja, kurang waras. Iyo abah dan ibu abah yang memuliakan. Sampai penyakit jiwa itu kan banyak macamnya. Di antaranya itulah orang ingin balabo tarui saja. Jadi ketika kita bahagia kita menjadi pengurus musaji, walaupun upeknya banyak daripada pujinya, itu tanda cara beragama awak benar. Nah, tidak namu sakete Allah saja, yang sakete tasinggung, itu cara beragamanya tak betul. Masaji nang gue gereja nampak diurang Nabi Muhammad Nabi pada itu dulu lagi. Bahkan ingin dibunuh, hampir dibunuh. Pak dan Ibu, kalau seandainya ada orang jadi pejabat, jadi anggota dewan, lalu ketika nyo jadi pejabat, jadi anggota dewan tu, nyo berusaha melakukan kebaikan untuk masyarakatnya, tu tanda agamanya betul tu. Dan tanda pikirannya sehat. Ada kita bapak dan ibu hamba yang memuliakan, mencalik batu terletak di tengah jalan. Kita kata pian, anak tak fikir dia awak, kok tagi liam dioto beko, malah tiangnya kau orang, kok babayo mo. Apa kata pian dia awak, walaupun berhenti awak sebentar di jalan tu apa dan ibu. Itu benar cara beragama awak. Cara beragama tu tidak batu banyak. Ketika jalan alun rancak di kampung awak, kan kita ingin jalan kita rancak, sekurang-kurangnya sekali sebulan kita gotong royong membersihan jalan. Ya udah itu Pak ya. Tapi kalau kini jalan lah rancak, bandanya dulu lah rancak, kiranya tak sumbek. Lai barang orang nanamu gotong royong kini membersihan jalan tu sumbek. Itu karena jopeku itu mau, kan itu alasannya. Bersama di tepi jalan tu apa dari buanggo yang memuliakan, dikecilnya di Pak Jorong, diajaknya di Pak Wali supaya awak goro membersihkan tepi jalan tu supaya rancak kampung awak, supaya janta sumbek pada kecil awak bakal labian bana Pak Wali itu mau. Lah jadi itu karena jopeku, lah bagaji orang kerajo itu tu mau. Jadi apa dari buanggo yang memuliakan lata sumbek beko, la longsor beko, baru sadar ketika itu. Cara beragama yang batu itu adalah anan bisa kebaikan kita kerajokan untuk orang lain, ya kita kerajokan. Termasuk apa dari buanggo yang memuliakan untuk keluarga Allah. Apa pagi pulang sanjo, kadang-kadang apa dari ibu pagi sanjo pulang pagi supaya dapat pitih bisa menafkahi keluarga. Itu betul. Dan karena tanggung jawab utama dalam hidup awakku
selain dari untuk diri awak, untuk keluarga. Di sisi Allah, Bapak dan Ibu, kebaikan yang kita lakukan untuk keluarga tadi adalah nilai sedekah yang paling tinggi. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, uang yang engkau keluarkan untuk orang miskin, uang yang engkau keluarkan untuk memerdekakan budak, uang yang engkau keluarkan untuk anak yatim, dan uang yang engkau keluarkan untuk membahagiakan keluargamu, a'zamuha ajra, nan paling gadang pahalonyo, dinaron anfaqtahu ala ahli, adalah uang yang engkau keluarkan untuk membahagiakan keluargamu. Sederhananya memang itu kan tidak bantu infak dah, tidak bantu sedekah dah, tetapi di sisi Allah pahalonyo itu sedekah yang paling mulia. Termasuklah ibu-ibu, tolong apa mencari pitih, atau mungkin awak nak mencari pitih dah, utah apa nyaman pai mencari pitih, mencari nafkah untuk keluarga, dek kerana rumah tangga kami dia awak, anak tak jago, sambal masak, nasi selesai, itu nilainya tidak tanggung pula di sisi Allah tidak. Samo jokara apa mencari piti tadi itu. Bapak ibu-ibu orang tua yang memuliakan. Namun banyak di antara kita bapak dan ibu memandang bahwa kebaikan atau manfaat yang bisa kita berikan terhadap orang lain tu hanya menolongnya jo tanago, hanya menolongnya dengan pitih. Hati yang terpikir di kita banyak bermanfaat bagi orang lain tu kalau awak bisa menolongnya jo pitih, akan itu. Ndak makannya wajib pitih untuk pembeli makan. Ndak bajunya wajib piti untuk pembeli baju. Ndak sehatnya awak bawa ke dokter. Kan itu nanti bayang dewa kebaikan untuk orang lain. Tapi apa dan ibu ambo yang memuliakan, kadang-kadang kita lupa bahwa kebaikan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah tu sewaktu kita bisa menyelamatkan orang lain dari neraka dan membukakan kayaknya pintu ke surga. Itu kebaikan yang tidak ternilai harganya, tidak tanggung-tanggung pahalanya di sisi Allah. Yang tadi itu ya juga kata Allah, mayyamal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan walaupun ngene, walaupun sebesar atom, walaupun sebesar biji bayam kebaikan, akan diperlihatkan dan akan dibalasi oleh Allah. Kadang-kadang kita kan tak barado dah. Kadang-kadang kita kan tak berpikir untuk awak, kadang-kadang tak cukup dah. Tetapi apa dan ibu ambo yang memuliakan, kita bisa menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain dan sangat dicintai oleh Allah kalau kita namu melakukan itu. Itu menyelamatkan orang dari neraka, membukakan untuk orang pintu ke surga. Cuman dasar pemikiran kita apa dan ibu ambo yang memuliakan kan banyak materialistis, pitih saja nak nampak. Jadi bantuan orang tu nak nampak, kalau membantu jo pitih kan itu nak nampak.
Lupa kita apa dari buambo yang memuliakan. Banyak orang yang sangat berjasa untuk hidup kita, sangat berjasa untuk akhirat kita. Sia diantaranya apa dari ibu-ibu yang memuliakan, diantaranya orang tua kita, diantaranya guru-guru kita yang sebahagian lah lupa kita namanya. Apa itu? Orang tua yang memuliakan. Jadi berat yang bisa kita mainkan, kita ambil supaya bisa menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah. Kita menyelamatkan orang yang kita sayangi sekurang-kurangnya dari neraka, membukakan untuknya pintu surga. Yang pertama apa dari Bapak yang memuliakan? Awak berperan sebagai pendidik bagi orang lain. Apakah itu anak orang lain? Apalagi apa dan ibu, anak kita, cucu kita, lusanak kita. Anak misalnya atau cucu, ketika kita banyak harinya jawab. Misalnya ayah bekarajo, anakku jadi ibu saja di rumahnya. Atau ayah ibunya sibuk, anakku jo cucu, jo nenek saja di rumahnya. Atau jo ampunya di rumah. Sakete-sakete nenek atau kakeknya tadi memperkenalkan huruf hijaiyah ke cucunya kau tadi. Alun sempat masuk mengaji ledo, nan cucunya kau tadi laparinyo alif sampai ya. Lalu sewaktu inyola SD, inyola SMP, lah pandai mengaji. Alahman, ala kuliah, lah bisanya jadi imam. Lima dasarnya inyo pandai mengaji tadi, dek tinggal jo nenek, dek tinggal jo ampu, jo kakeknya di rumah. Dengan pandainya inyo mengaji tadi, inyo pandai membaca Quran, inyo paham dengan isi Quran saketek banyaknya, dan inyo rajin membaca Quran. Kira-kira apa dan ibu ambo yang memuliakan bisa selamat tidak inyo dengan Al-Quran ko dari neraka? Bisa ibu ya. Kata Nabi, man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Sia yang menaruh Al-Qur'an itu di depannya, dibaconya, dipedomaninya, Qur'anku yang akan membimbingnya masuk ke dalam surga. Dasarnya tadi di sia alif sampai ya yang diajar nenek jo kakeknya tadi. Atau ayat di ruangan bana wakatua wa apa dan ibu untuk majana. Apa dan ibu apa yang memuliakan? Atau mungkin kita membimbing anak cucu kita atau anak dusanak kita. Kita bimbing mereka itu untuk sholat. Itu aja hanya cara sholat. Kita contohkan kayaknya pai sholat yang rancak tu berjamaah kamu saji. Nampak dinyo kalau neneknya, ayahnya, ibunya, enteknya, apaknya, mamaknya pai berjamaah kamu saji. Itu sampai gadang apa dari ibu ambo yang memuliakan tinggal di pemikirannya tuh. Angku dan dulu, nenek dan dulu, mama dan dulu, apa dan dulu, ayah dan dulu, sembahyang tu kamu saji, tadanga saja azan nyanyi kamu saji. Inyola gadang nanti, inyola jadi orang nanti, itu pula nanti bayangnya dan di kerajaan. Jadi mendidik itu apa dari ibu ambo yang memuliakan, dak harus dahulu dah. Jo contoh tu nan paling rancak. Bisa kita mencontohkan, bisa pula kita bimbing dengan mului saketek banyaknya itu lebih bagus. Nah, cucu kalau makan tu je tangan kanan.
kanan jangan kita tu setan dan kita tu tumo. Itu pengajarannya tu apa dan ibu. Tak haruslah kita majanya tu baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tak haruslah tak itu. Jadi sakit banyaknya apa dan ibu kita ambil peran itu. Peran menjadi pendidik untuk orang yang kita sayangi tadi. Atau kita apa dari ibu ambo yang memuliakan, yo sayang bana jo orang kampung awak kuah. Berperan kita misalnya mengingatkan. Papa mencari anak-anak balik lamu saji, selesai solat tu kita tutup pintu masaji itu. Anak-anak boleh keluar itu. Ditanya cik-cik siaran balik tadi, dinasihati dia awak. Tanda sayang kita jo kampung awak tu. Itu yang pertama peran yang bisa kita ambil. Kita mendidik atau mengajar. Yang kedua Pak dan Ibu apa yang memuliakan, peran yang bisa kita ambil itu mengajak orang berbuat baik, ya'muruna bil ma'ruf. Jadi bisa kita ajak orang melakukan kebaikan, kita ajak. Apa? Kapai solat. Orang lazan ke? Nampak dia awak tetangga awak apa dari ibu sibuk jo menyiram bunga baru. Sibuk jo menggutik-gutik burung baru. Itu ajaknya ke musaji. Alah kak, yang burung tu je digutik orang lazan ke musaji lah ni. Untuk sekali dua kali memang baik. Rasa-rasa kakane kalase wadinya. Rasa-rasa kakane berang wadinya. Rupanya apa dan ibu apa yang memuliakan untuk melakukan dan elok tu indak lo berang-berang tu. Wa rasa-rasa kadiri apa dan ibu apa yang memuliakan ketika orang azan disapa orang apa? Ni pala kamu saji oleh orang lazan tak? Berang wak? Enggak, kira-kira serupa itu pula lah orang. Orang lazan sibuk je orang tu bakar aja baru. Kecik awak dengan relax saja majaknya orang lazan kak. Tetapi solat kamu saji dulu. Balik-balik apa dan apa yang memuliakan yang cawe, yo taruhlah dulu. Sekali, dua kali, tiga kali, taruhlah dulu, akhirnya terasa dinyo tu. Dan bahareknya dia awak, yo sekali dua kali lo tu nyo. Kalau lah 3 kali sampai kali 5 kali, lah biasa lo dia awak majak orang tu. Jadi majak orang pun nama lainnya apa dan ibu berdakwah. Setiap kita tu apa dan ibu berkewajiban berdakwah, majak orang melakukan kebaikan. Berkewajiban gitu. Cuman apa dan ibu aku yang memuliakan cara majak itu yang perlu kita pelokan. Ya ndak harus dapat dan ibu majak orang tu, ya dipasu orang tu ke masjid ndak usah. Bentuk jogara tu bisa aja masuk akhirnya terasa dia. Terlebih apa dari ibu-ibu aku yang memuliakan majak orang yang kita cintai. Apa? Itu berkewajiban majak ibu untuk berjamaah kamu saji. Ibu yang rajin membaca Quran berkewajiban sekali-sekali majak apa untuk membaca Quran pula. Ibu-ibu kan rata-rata baca Quran tiap hari ibu ya. Rata-rata tiap hari. Nah apa kadang-kadang. Sekali-sekali bacalah Quran tu dah misalnya. Apa jo ibu rajin membaca Quran? Kadang-kadang anak kita tak pernah nampak dia kita buka Quran. Ada sidingnya adalah baca lah Quran tu nak. Walaupun jadi sia kalian, yang Quran ku jangan kalian lupuan lah. Jadi lupuan. Sampai Quran ku yang gak jadi pedoman dia awak. Quran ku yang menyelamatkan awak di dunia dan di akhirat. Jadi sia mana lagi kalian? Atau yang ketek-ketek.
Tadanya orang azan maghrib, apa kata kita, ke anak kita, ke cucu kita, matian TV itu solat lah dulu. Solat nan rancak tu yo kamu saji. Lah duduk sadanya lain. Mak kunci pintu jadi menggari lah anak kita kamu saji, cucu kita kamu saji apa dari itu. Itu pun disebut dengan ya'muru nabil ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf. Di karajon dan elok-elok itu dia ulang dake awak apa dari ibu. Kira-kira selamatnya dari neraka enggak? Kira-kira tak buka untuknya pintu surga enggak? Itu manfaat yang sangat gadam apa dari ibu yang bisa kita berikan untuk orang yang kita sayangi tadi. Karena ada piti nak kawagi kayaknya tak lah ada. Tenaga nak kita tolong tu inyo awak lagai adalah sahaja lah. Itu apa dari ibu apa yang memuliakan sesuatu yang tidak tanggung nilai pahalanya di sisi Allah. Dan yang ketiga apa dari ibu apa yang memuliakan, kita berperan mencegah orang lain melakukan perbuatan mungkar. Kita berperan mencegah orang lain melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Kira-kira sewaktu seseorang meninggal sholat itu dosa atau tidak? Dosa. Ibu jagoan anak ibu subuh supaya nyo sholat subuh, kira-kira berperan awak indah mencegahnya berbuat dosa. Jadi banyak kabera apa dari buah-buah yang memuliakan itu resiko dakwah. Nah nampak model itu pula. Apa calik misalnya ibu suku bana menyambut keburukan orang. Yang bahasa sumpunya ujian tu. Sekali wak calik saja. Dua kali apa dari buah-buah yang memuliakan dikecek elok-elok di rumah. Jadi baca je nak buruk di orang tu lain. Tu bunyi yang namanya dosa juga ada. Itulah berperan kita kan mencegah istri kita dari berbuat yang mungkar. Ibu misalnya mencari mencari anak. Orang kazan Jumaid lai, inya di rumah je baru. Kita ingat kayaknya orang kazan lai jadi di rumah jadi capek lah kamu saji. Di samping mengajak orang berbuat yang ma'ruf pun mencegah inyo dari berbuat dosa. Mencegah orang dari berbuat mungkar itu kewajiban setiap kita apa dari itu. Iza ra'a ahadum minkum munkaron, kata Nabi. Apabila salah seorang dari kamu melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi, hendaklah ia mencegahnya dengan tangan. Tangan kau kasihnya apa? Kekuasaan yang ada di inyo. Kalau ayah misalnya apa dan ibu, anaknya bahampuk saja kerajaannya, tidak lagi nya lanjut lagi misalnya. Kalau bahampuk je kerajaan, berjudi je kerajaan, tidak ada lagi abiti dia. Itu kekuasaan namanya tu. Ibu misalnya model itu pula. Anak gadi kita pagi-pagi acok pulangnya tengah malam. Cek awak, nah kalau malala serupa iku juga, dia tak boleh dia mak keluar rumah lain. Tak kada lagi piti tu. HP itu amat pacaan. Itu mencegah dari yang mungkar namanya tu ibu. Dengan kekuasaan kita. Kalau orang tu pejabat atau anggota dewan, anggota DPRD nya, diusahawannya ketika itu membuat aturan, membuat perda supaya perbuatan-perbuatan maksiat itu tidak terjadi. Misalnya apa dari buah-buah yang memuliakan, kalau berjudi, aku sanksinya. Kalau kedapatan orang misalnya hamil di luar nikah, ia tidak boleh di nikahan misalnya, dibuatnya aturan serupa itu. Itu namanya mencegah kemungkaran dengan kekuasaannya. Sudah tahu apa kata Nabi? Fa illam yastati' fa bilisani.
Kalau tidak bisanya mencegah dengan kekuasaannya tadi, maka cegahlah perbuatan dosa tadi dengan lisan. Menasehati sampaian ke orang tu masuk karajonya nak bantu. Dekat rumah awak misalnya apa dan ibu aku yang memuliakan. Ada orang membuka kadai, tapi kadainya tadi itu pintu muka saja tak bukanya di dalam orang bangkok misalnya. Sampaian kayaknya. Kalau kita tidak punya kekuasaan. Tapi kalau nyo membuka kadai di samping rumah awak, tanah tampaknya membuka kadai tadi tanah awak, kecewa, tidak ada gelar, tidak boleh orang galeri sekolah, tutup kadai gelar, itu dengan kekuasaan tu. Tapi apa dari ibu apa yang memuliakan, tidak tanah awak ada, kadai tidak ada kadai awak sampaikan kayaknya. Kalau kami mencari saja orang berbuat dosa di siko, mencari saja orang bangkok di siko, jo kami kan naik kecek kayaknya musuh model itu. Dalam surah Al-Anfal ayat 25 firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan fitnah, dengan malapetaka, dengan musibah yang tidak menimpa orang zalim saja. Yang didakik-dakik itu karena isadolah. Itu sampai itu kayaknya. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau ndak talok dia mencegah kemungkaran tadi itu jo lidah, maka cukup jo hati. Apa makasih jo hati itu apa dan ibu? Dinampakan bahwa awak ndak suka dengan perbuatan maksiat itu. Kekuasaan awak ndak ada. Kamu ngece awak takui pula. Aja satu lo galak-galak di sini. Orang bangkok di sini mah satu lo galak di sini. Kalau para lu apa dari buah yang memuliakan, ndak balajo awak di sini. Kata baik lain orang balajo. Mencarian bahasa awak indah suku. Namun kata Nabi, zalika adhaful iman. Yang ketiga tu mencegah kemungkaran jo hati tadi kata Nabi, itu bukti orang yang memiliki iman paling lama. Jadi peran yang tiga itu apa dari ibu-ibu yang memuliakan? Kalau kita ambil, kita mendidik siapa yang bisa kita didik, kita mengajak berbuat baik, siapa yang bisa kita ajak, kita cegah orang berbuat dosa, yang bisa kita lakukan, kita sudah menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Dek karena kita menyelamatkannya jangan masuk neraka dan membukakan kainnya pintu sagadang-gadangnya bisa masuk sarupo. Dan kecek Nabi, orang nan sarupo itulah orang yang paling dicintai oleh Allah. Hanya itu gaji kita malam ini apa dari buah-buah yang memuliakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.